kalau memang bener-bener ada gitu kan itu ijazah asli, kan gampang banget bro. Nih ijazah gua nih, selesai nggak bakal jadi pembahasan bro. Tapi karena memang ini kecurigaan masyarakat semakin besar gitu kan, ini justru ya kan menimbulkan bahwa Pak Jokowi memang memalsukan ijazahnya gitu ya bro ya, karena sampai sekarang nggak ada bro. Si hakim yang sekarang udah pakai baju pink gitu kan, udah jadi tahanan KPK, itu dia ternyata dulunya adalah pernah membebaskan anggota polisi yang nembak 5 atau 6 kelompok daripada FPI bro ya, itu di kasus KM 50 gitu kan. Kalau membahas para hakim ini bro ya, hakim yang sekarang ini terjerat kasus korupsi minyak gitu kan, ini Bos Iwai coba sangkut pautkan dengan Mubahala Habib Rizik bro ya. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Seperti biasa gitu kan, di sela-sela peristirahatan kerja gitu ya bro, kita bahas berita-berita yang lagi viral bro ya, yang sedang trending topik gitu kan, yang sedang menjadi pembahasan masyarakat Indonesia khususnya gitu kan, entah itu di berita-berita mainstream gitu kan, berita-berita elektronik, sosial media gitu kan, dan segala macam bro ya. Dan tentu saja berita viral tersebut gitu kan nggak jauh daripada perdebatan panjang yang nggak ada habisnya bro. Salah satunya ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sekarang itu masih jadi trending topik bro ya. Ini problem ijazah palsu ini bro, itu kayaknya nggak selesai-selesai gitu kan. Mungkin sampai Pak Prabowo itu berhenti jadi presiden bro ya, karena hingga saat ini gitu kan tuntutan masyarakat untuk memperlihatkan dari tim daripada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya itu hingga sekarang tidak pernah ada bro ya. Bahkan tadi Bos Iwai itu nonton di channel YouTube-nya Kompas TV gitu kan, menurut pengacara Pak Jokowi katanya nggak penting gitu ya bro ya untuk memperlihatkan ijazah aslinya tuh, iya kan. Kata kuasa hukum Pak Jokowi katanya itu nanti diperlihatkan ijazah aslinya itu ketika ada di dalam persidangan yang legal, yang resmi gitu ya bro. Padahal gitu kan kita sama-sama tahu itu dulu Bambang Tri kalau nggak salah ya kan, waktu sidang Gus Nur tuh yang dia mana di situ Rocky Gerung jadi saksi ahli, itu kan resmi gitu ya bro ya. Tetapi di situ pun tidak ada bro, iya kan, yang namanya ijazah asli Presiden Jokowi gitu ya bro ya, sebagai katanya lulusan daripada Universitas Gajah Mada bro. Itu nggak ada bro ya, itu nggak pernah terlihat gitu kan ijazah asli Presiden Jokowi. Bahkan hingga sampai saat ini nih, dimana kasus tersebut kembali viral dan juga jadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia gitu ya bro, itu sampai sekarang nggak ada bro ya. Padahal kalau memang bener-bener ada gitu kan itu ijazah asli, kan gampang banget bro. Nih ijazah gua nih, selesai nggak bakal jadi pembahasan bro. Tapi karena memang ini kecurigaan masyarakat semakin besar gitu kan, ini justru ya kan menimbulkan bahwa Pak Jokowi memang memalsukan ijazahnya gitu ya bro ya, karena sampai sekarang nggak ada bro. Kalau memang ada gitu kan bentuknya ya kan, fisiknya, warnanya itu udah pasti, ya ilah apa susahnya sih gitu kan memperlihatkan ijazah asli, nih ijazah gua nih ya kan, lu mau apain gitu kan, gampang bro. Itu kalau memang ada ijazah aslinya gitu kan, itu satu tuh gitu kan yang sebenarnya gampang banget sih cara menyelesaikan problem tersebut. Itu kalau menurut Bos Iwai gitu ya bro, yang nggak usah gitu kan itu kelompok Pak Jokowi nyewa pengacara gitu kan ya, sebut aja gitu kan bayar orang, bayar guru besar gitu kan untuk membela kepalsuan ijazah tersebut. Nggak perlu bro, kalau memang ada ijazah aslinya nggak perlu bayar-bayar orang, ngapain? Apalagi nyewa-nyewa buzzer, bayar buzzer segala macem, nggak perlu. Kalau ada ijazah aslinya tunjukin aja, kan gampang, selesai itu perkara, nggak bakal dibahas. Ini udah berapa tahun nih iya kan problem ijazah palsu masih aja terus bergulir gitu ya bro ya. Dan juga gitu kan di sisi lain berita viral tentang ijazah palsu Pak Jokowi gitu kan, itu juga itu berita tentang kasus suap gitu ya bro, yang yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta kalau nggak salah bro ya. Itu juga masih bergulir dan jadi trending topik bro ya.
Karena bukan hanya nominalnya yang mencapai 60 miliar lebih bro, gila bro ya. Dan juga bentuk suap yang dimana situ ada mobil mewah gitu kan, bahkan di situ mobil Ferrari juga ada bro, gila bro ya. Motor-motor mewah, motor-motor gede gitu ya bro ya. Tetapi yang menyorot berita ini bro, berita suap hakim pengadilan negeri Jakarta ini bro, dimana itu si hakim yang sekarang udah pakai baju pink gitu kan, udah jadi tahanan KPK, itu dia ternyata dulunya adalah pernah membebaskan anggota polisi yang nembak 5 atau 6 kelompok daripada FPI bro ya, itu di kasus KM50 gitu kan. Jadi ini si hakim ini dulu pernah memvonis bebas gitu kan terdakwa yang nembak para pemuda FPI bro, dengan alasan katanya itu diperbolehkan secara hukum gitu kan, membela diri segala macam gitu ya bro ya. Dan pada akhirnya ini si hakim ini nih sekarang terjerat kasus korupsi minyak gitu ya bro, ini gila bro. Dan juga gitu kan hakim yang yang mengadili perkara kasus Tom Lembong tuh ya kan, karena sekarang ini Tom Lembong juga itu masih jadi bahan perdebatan gitu ya bro. Ini si hakim yang yang mengadili kasus Tom Lembong juga bro, itu kena suap juga bro ya, dan sekarang sudah pakai baju pink ya kan, tanda-tanda pejabat publik pakai kaos pink itu artinya dia sudah menjadi tahanan KPK bro ya kan, pun tahanan Kejaksaan Agung gitu ya bro ya. Ini bener-bener gila bro era ini bro ya. Ini harusnya sih kalau hakim korupsi itu harusnya dihukum mati bro ya. Kalau rakyat biasa gitu kan korupsi atau maling itu kalau bahasa inteleknya gitu yang Bos Iwai sering dengar tuh, extraordinary crime gitu kan, kejahatan luar biasa. Ini si hakim ini sudah melakukan kejahatan luar biasa bro. Sebenarnya kalau para hakim itu melakukan kejahatan itu pantas sekali untuk mendapatkan hukuman mati bro, iya kan, karena mereka ini adalah para pengadil gitu kan, para penegak hukum yang seharusnya tidak boleh berbuat kejahatan kan, itu yang dimaksud oleh extraordinary crime gitu ya bro ya. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa bro. Jadi ini si hakim ini pantas untuk dihukum mati nih, iya kan. Nah ini kalau membahas para hakim ini bro ya, hakim yang sekarang ini terjerat kasus korupsi minyak gitu kan, yang menerima suap dari korporat itu, bos-bos korporat itu bro ya. Ini Bos Iwai coba sangkut pautkan dengan Mubahala Habib Rizik bro ya. Lepas daripada kasus yang menimpa para habaib gitu kan, tentang turunan-turunan itu yang soal Bahlawi itu, lepas daripada kontroversi itu gitu kan, tapi bisa jadi ini juga dikabulkannya doa Habib Rizik bro ya kan. Kan dulu Habib Rizik setelah kasus itu ditutup KM50 gitu kan, Habib Rizik pernah bermubahalah bro. Apa ya kalau bermubahalah ya? Mubahalah itu adalah meminta doa iya kan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengutuk orang-orang yang terlibat di dalam misalnya kasus gitu kan, yang bersalah gitu ya bro. Jadi mubahalah itu bro, berdoa meminta Tuhan untuk mengutuk orang-orang yang bersalah di dalam konteks kasus gitu ya bro ya. Itu pengertian mubahalah gitu ya bro. Dan mungkin bisa jadi bro ya kan, ini salah satu gitu kan dikabulkannya doa Habib Rizik gitu kan, terkait tentang mereka-mereka yang terlibat di dalam kasus KM50 bro ya. Lu bayangin bro ya, itu dimulai dari, pokoknya sebenarnya Bos Iwai kalau di dalam kepala Bos Iwai itu, Bos Iwai banyak tahu gitu ya udah tentang mereka-mereka yang diduga terlibat kasus KM50. Salah satunya dulu itu Brigjen Hendra Kurniawan tuh ya kan, Brigadir Jenderal bintang 1 bro ya. Itu juga dia langsung kena kasus juga gitu kan, dimana dia terlibat di dalam kasus Irjen Bapak Verdi Sambo bro ya, yang dulu divonis hukuman mati bro ya kan. Kasus penembakan anggota polisi itu bener-bener dihinakan bro. Itu Irjen tadi itu bintang 2 bro ya, itu bener-bener dihinakan. Nah mereka adalah orang-orang ataupun anggota kepolisian yang terlibat kasus KM50 bro ya. Dan sekarang nih iya kan adalah ini nih para hakim ini bro ya, hakim-hakim yang terlibat sekarang udah pakai kaos pink gitu kan. Jadi Bos Iwai menyimpulkan mungkin itu bisa saja gitu kan terkabulnya mubahalah Habib Rizik bro ya. Dan salah satunya adalah kasus ijazah palsu Presiden Jokowi bro.
yang sampai sekarang belum kelar gitu kan. Dan ini bisa jadi bro, ya kan, ya kita lihat aja gitu kan. Kalau memang pada akhirnya gitu kan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu gitu kan, atau memalsukan ijazah gitu kan, dan itu yang disebut sebagai melanggar hukum gitu kan, apakah hukum kita gitu kan yang dibawa ke pemilihan Presiden Prabowo Subianto gitu kan mampu menghukum mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ketika terbukti bahwa ijazahnya itu memang palsu bro, ya. Jadi kita lihat aja bro, apakah hukum kita nih ya kan itu bisa mengadili Presiden Jokowi gitu kan ketika terbukti ijazahnya itu palsu gitu ya bro, ya. Kita lihat aja bro gitu kan, apakah Pak Prabowo mampu gitu kan untuk benar-benar menegakkan keadilan di negeri ini bro, ya kan. Karena selama ini masyarakat merasa kok ini kita nggak merasa mendapatkan keadilan gitu kan. Di sisi lain udah ekonomi tidak bertumbuh, nyari kerja sulit gitu kan. Itu problem yang ada di Indonesia saat ini bro, ya. Dan tentu saja salah satunya adalah kita menagih janji wakil presiden daripada Pak Prabowo bro, ya, Gibran Rakabuming Raka, yang dulu saat kampanye pernah menjanjikan akan menciptakan 19.000 lapangan pekerjaan tuh, ataupun lapangan kerja gitu ya. Berarti kita harus tagih itu bro, ya. Dan Pak Prabowo mudah-mudahan dia benar-benar punya tujuan yang mulia gitu kan sebagai pemimpin Republik Indonesia gitu ya bro, dimana dia harus benar-benar konsisten gitu kan menghukum, iya kan, mereka yang memang harus pantas dihukum gitu ya bro, yaitu menurut Pak Prabowo gitu kan, dia akan dulu saat kampanye katanya akan membereskan korupsi juga, itu salah satu misinya bro, ya. Jadi kita harus tagih itu bro, ya. Jadi karena ini lagi viral ya kan, makanya Bosiwai bahas gitu kan sekali lagi gitu kan. Kalau pada akhirnya benar-benar itu ijazah palsu Pak Jokowi itu memang palsu gitu kan, dan hukum di kita itu nggak bisa mengadili hal tersebut, iya kan. Kalau kata almarhum siapa itu penyair itu bro, aktivis itu yang hilang tuh, Wiji Tukul, ya kan, cuma satu kata, lawan katanya bro, ya. Kalau keadilan tidak bisa diraih oleh masyarakat Republik Indonesia gitu ya bro, ya. Mudah-mudahan ya kan ini ijazah palsu ini benar-benar terselesaikan gitu ya bro, agar kita itu tidak mengkonsumsi berita itu lagi, bosan ya bro, ya. Jadi intinya kalau memang berada itu ijazah asli, tunjukin aja, ya kan. Kalau kata Kabilame katanya begini nih, ada gampang mudah gitu ya bro, ya. Itu kalau kata Kabilame gitu ya bro, ya. Jadi sekali lagi ya kan, Bosiwai punya pendapat, kalian juga punya pendapat ya bro, ya. Silahkan ucapkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bro, ya. Yang suka dengan konten-konten Bosiwai silahkan like, komen, dan subscribe bro. Dah.